Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Yanto. Kali ini kita akan mendengarkan tentang penjelasan tentang Al-Quran tertua di dunia kali ya. Kita berada di dalam perpustakaan yang berada di kota Madinah. Bagaimana caranya untuk menjelaskan tentang Al-Quran tersebut? Yuk, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Iya, boleh. Silakan. Iya, silakan. Yang perintis jalan, dikasih tempat terlebih dahulu. Ya, silakan. Duduk. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang saya ucapkan kembali di Museum Al-Qur'an. Di sini nanti kita akan beranjak atau pergi dari ruangan menuju ruangan yang lainnya. Kita akan melihat ada apa saja di museum kami. Selain itu, tujuannya adalah selain saya ingin memberikan informasi menarik yang berkaitan tentang Al-Qur'an, saya juga ingin memotivasi saya, Bapak dan Ibu untuk bisa kembali dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita sekarang berada di ruangan Nabaul Azim atau berita besar. Berita besar mengenai apa? Mengenai turunnya mukjizat yang sangat agung. Saking agungnya Al-Quran ini, Bapak dan Ibu, ketika Al-Quran ini diturunkan pada sebuah malam, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia. Ketika Al-Quran ini diturunkan pada sebuah bulan, maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling suci. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan kepada seorang nabi, maka nabi tersebut menjadi nabi yang paling agung. Lalu bagaimana jika Al-Quran ini berada di dalam dada-dada kita? Bagaimana jika Al-Quran ini merupakan zikir harian kita? Sudah bisa dipastikan bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, "Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan derajat yang lainnya juga dengan kitab ini. Buktinya apa? Betapa banyak orang di luar sana yang Allah berikan, mohon maaf, kekurangan dalam hal fisiknya, cacat atau miskin, lemah, bahkan tidak mampu. Akan tetapi Allah angkat derajat mereka di dunia sebelum di akhirat. Karena apa? Karena mereka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita bisa lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, kedudukan yang tinggi, bahkan baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang Al-Qur'an yang berada di hadapan kita ini, saya ingin mengingatkan bagi siapa saja yang ingin mendokumentasikan apapun yang berada di museum kami, di museum ini dipersilakan dengan catatan tanpa menggunakan flashlight atau cahaya. Sekali lagi, tanpa menggunakan flashlight atau cahaya, karena sebagian manuskrip di sini masih asli, dikhawatirkan bisa merusak tulisan-tulisannya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang ini kita berada di ruangan sejarah Al-Quran. Jadi pada zaman dahulu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lamanya. Dan para sahabat ketika itu menjaga Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan menghafalnya, dan yang kedua adalah dengan menulisnya. Dahulu pada zaman Nabi, Al-Quran ditulis di mana? Dahulu Al-Quran ditulis pada pelepah-pelepah kurma, dedaunan, bebatuan-bebatuan tipis, dan bahkan ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran pada kain-kain mereka. Lalu kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikan dengan khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika itu terjadilah perang Yamamah melawan nabi palsu yang mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran berguguran di dalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Sayyidina Umar memberikan saran kepada Abu Bakar, kepada khalifah, untuk mengumpulkan Al-Quran, dan dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali pada zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan diberi nama dengan Mushaf Al-Imam. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase pengumpulan yang kedua yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada beliau. Usianya berapa? Usianya lebih dari 1300 tahun yang lalu. Bapak Ibu ada yang bisa membacanya? Silakan. Bisa.
atau kurang besar tulisannya? Jangan apa bisa. Ada titik. Ya, tidak memiliki titik dan tidak memiliki harokat. Beginilah bagaimana dahulu Al-Quran ditulis pada zaman Nabi sampai dengan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi izinkan saya membacanya. Di baris kedua, kita lihat di pertengahan itu kan ada bulatan, dimulai dari situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Jadi beginilah pada zaman Nabi dahulu Al-Quran diturunkan tidak memiliki titik dan tidak memiliki harokat. Saya ditulis sampai dengan zaman Utsman bin Affan. Insya Allah di akhir ruangan sana kita akan belajar tentang bagaimana step penulisan Al-Quran pada zaman dahulu sampai memiliki titik dan harokat. Silahkan kita ke ruangan berikutnya. أنت صايم ولا لا؟ Laki-laki di sebelah kanan, laki-laki ke kanan. Laki-laki di sebelah kanan, silakan. Laki-laki di sebelah kanan, silakan. Laki-laki di sebelah kanan. Ya, silakan. Laki-laki di sebelah kanan. Perempuan sebelah sini, Bu. Stop sampai sini. Ibu, perempuan sebelah sini. Ya. Laki-laki yang sebelah kanan, laki-laki di kanan. Laki-laki sebelah kanan silakan. Silakan laki-laki di kanan. Baik ibu silakan. Perempuan sebelah kiri. Bapak dan ibu yang masih di sana silakan bisa mengikuti penjelasannya. Kalau ingin foto video secara virtual bisa datang kapan dulu. Biar tahu penjelasannya lengkap. Karena musim kami buka dari jam 1 subuh sampai jam 9 pagi, kemudian jam 1 siang sampai dengan jam 1 malam. Baik, Bapak dan Ibu yang baru datang, mohon maaf tanpa menggunakan flash atau cahaya jika ingin foto atau video. Al-Quran yang telah kita lewati adalah Al-Quran yang disebarkan kepada Khalifah Utsman bin Affan usianya sekitar 300 tahun. Ditemukan di daerah Mesir sekitar 120 tahun yang lalu. Yang berjalan sebelah. Ada pun yang hidup di depan kami, di depan kita. Ini adalah Al-Quran yang ditulis oleh seorang ibu rumah tangga pada di sebelah kanan silakan. Yang bernama Nasim Akhtar. Beliau berasal dari daerah Pakistan. Beliau menulis Al-Quran pada sesuatu yang tidak biasanya. Jika biasanya Al-Quran ditulis dengan kertas dengan menggunakan tinta, namun kali ini berbeda. Ada yang bisa menebak beliau di mana menulisnya? Ya betul. Beliau menulisnya pada lembaran-lembaran kain. Berapa lama beliau menulisnya? Selama 15 tahun lamanya. Kenapa bisa lama? Karena beliau menulisnya dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang waktu subuh dan dalam keadaan bersuci. Beginilah seharusnya etika, adab, perilaku seorang muslim jika ingin hendak dekat dengan ayat-ayat Allah, baik itu memegangnya ataupun membacanya, maka dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu. Setelah beliau 15 tahun menulisnya, beliau pun menambahkan kedekatan beliau dengan Al-Quran ini dengan cara menenun setiap tulisan-tulisannya. Beliau menenun setiap tulisan-tulisannya. Selama berapa? Selama 17 tahun. Jadi totalnya berapa? 32 tahun beliau habiskan setengah usia beliau untuk bisa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, Al-Quran ini jumlahnya 10 buah. Satu buahnya 3 juz dengan total 30 juz tentunya. Dan Al-Quran ini ditulis di atas 300 meter kain dengan menggunakan benang kurang lebih 25.000 meter. Ini adalah bentuk, sekali lagi ini adalah bentuk kecintaan, kesungguhan, keseriusan orang zaman kita sekarang terhadap ayat-ayat Allah. Beliau habiskan, dedikasikan setengah usia beliau untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya adalah berapa lamakah waktu yang
kita luangkan untuk bisa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa kata Nabi? Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kata Nabi, sesungguhnya bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya di hari kiamat nanti kepada orang-orang yang senantiasa dekat dan senantiasa membacanya. Baik Bapak Ibu, mari kita dekatkan kembali karena disinilah keberkah itu berada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kitab ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan keberkahan kata Allah, dan ini merupakan atau untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang berpikir kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali dekatkan diri kita dan anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Kenapa? Barang siapa yang membimbing anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan membimbing anak-anak tersebut untuk senantiasa mencintai kedua orang tuanya. Kita tidak merasa sedih ketika anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita sedih ketika anak-anak kita bodoh dalam hal dunianya. Anak-anak kita tidak bisa matematika, kita sedih. Fisika, kimia, kita sedih. Tapi kita tidak pernah sedih ketika anak-anak kita tidak bisa dalam hal urusan akhiratnya. Padahal siapa yang akan menantikan kita, siapa yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal, tentu dan anak-anak kita. Maka tentu anak-anak adalah investasi terbaik yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Jaga baik-baik Bapak Ibu anak-anaknya. Semoga kita semua akan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Lagi-lagi sebelah kiri, lagi-lagi ke kiri. Lagi-lagi sebelah kiri. Semuanya ke sebelah kiri. Nah, kalau Ibu, saya hanya mempunyai waktu 2 menit di sini, baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini ada ruangan manuskrip Al-Qur'an. Usianya bervariasi, bisa dilihat. Di sini tulisannya ada yang diukir dengan tinta emas asli. Ada pun yang ini adalah lemari yang dihadiahkan oleh seorang perempuan yang berasal dari daerah Mesir sekitar 110 tahun yang lalu sebagai tempat penyimpanan Al-Quran untuk Masjid Nabawi. Kalau kita perhatikan, engselnya ini terbuat dari perak asli dan ukiran putih ini terbuat dari gading gajah. Ini adalah bagaimana bentuk penghormatan, pengagungan orang-orang sebelum kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya ini tempatnya di Roboh, kemudian dipindahkan ke museum kami. Mari silakan duduk. Aji Pak. Ikut. Aji. Museum Al-Quran. Itu berapa harganya? Satu ya sebelah ya, kan ada 2 itu. Berbeda semua. Tapi kapan dulu beli buru lah berburu. Mesir soalnya. Ada di sini. Jetin ya, penting ya. Ada sakit. Jetin. Enggak usah. Aji ya namanya ya. Oh itu pijetin sakit. Itu baru tahu. Itu baru tahu. Harus pinter Jan. Kayaknya kayak rumah ya. Nanti Aji mau jadi yang jelasin nggak? Aji yang ngomong ya nanti ya. Iya gitu. Iya. Iya gitu guys. Mana sih mas? Nggak tahu. Ini yang laki-laki Pak. Di depan garis merah laki-lakinya. Ibu-ibu bisa lihat di sini, Ibu. Silakan. Ayah. Ya, baik, silakan duduk Ibu, Bapak. Ibu jalan di bawah, di belakang garis merah. Yang tengah itu untuk akses jalan. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat video singkat tentang bagaimana Al-Qur'an mampu merubah peradaban, akhlak, perilaku orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu kala. تغيرا شمل الزمان والمكان والإنسان. Bos untanya. حول البيت العتيق نصب الشرك أصنامه
يتعبد إليها من دون الله. وتذكر أسماء في النفس البشرية وأقبحت. فكانت جاهلية استدعت النفس والأدبار حتى أطبق الظلام على الأرض. في أحضان الجبل أنزل النور، وأذن لشمس القرآن بأن تشرق على العالمين كي تمحو آثار الجاهلية الأولى وتستغل الدنيا بظل الإسلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Gambaran buat Masjid Nabawi. Batunya panas gitu. Gambaran gotong royong. بالقرآن ارتفع بنيان الحضارة المهدم، وبه وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Ya, silakan Bapak Ibunya tidak soal. Udah Ci, udah selesai. Sejak kapan dia mereka di sini? Sejak sebelum kamu lahir. Museum Al-Quran. Kita pindah lagi. Kita pindah lagi. Kita ke ruangan apa ini? Sebelah kiri Bapak, mohon maaf. Kiri. Laki-laki sebelah kiri. Perempuan sebelah kanan, silakan. Perempuan sebelah kanan maju Ibu, satu baris lagi. Maju satu baris, silakan. Laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan, silakan maju satu baris. Satu baris lagi. Ya. Laki-laki sebelah kanan. Sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Baik, Bapak dan Ibu sesuai janji saya bisa dilihat di baris pertama. Beginilah bagaimana dahulu Al-Quran ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tidak memiliki titik dan tidak memiliki harokat. Kenapa? Karena ketika itu orang Arab masih fasih, belum ada orang Arab yang transmigrasi, yang imigrasi ke dalam orang Arab sehingga merusak bahasa mereka. Sampai tidak ada titik dan harokatnya pun mereka masih bisa membacanya. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase perubahan yang pertama penulisannya. Sekarang ada titiknya. Namun titik ini bukan titik pembeda antara huruf ba, ta, dan yang lainnya. Titik ini adalah titik harokat di mana yang bawah ini kasroh, yang di atas fathah, dan yang titik dua ini adalah tanwin. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase perubahan. Ini terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan seorang tabi'in bernama Abul Asad Ad-Du'ali untuk memberikan titik-titik pada huruf Arab. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase perubahan kedua. Sekarang barulah ada titik pembeda antara huruf ba, ta, dan yang lainnya. Ini terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Beliau memerintahkan untuk memberikan titik-titik pada huruf Arab. Kenapa? Karena ketika itu Islam meluas dan yang masuk Islam bukan hanya dari kalangan Arab saja, sehingga banyak orang non-Arab yang salah-salah ketika membaca Al-Quran, maka beliau pun memberikan titik atau memerintahkan untuk memberikan titik pada huruf-huruf Arab. Lalu kemudian Al-Quran disempurnakan penulisannya oleh seorang ulama ahli bahasa bernama Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, sehingga menjadi Al-Quran yang biasa kita baca saat ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekian saja dari saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Barang siapa atau bagi siapa saja yang ingin membeli merchandise atau sajadah Allah Quran untuk diwakafkan di Masjid Nabawi atau dibawa pulang ke rumah, silahkan dibeli di market kami.
Saya doakan semoga Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga amal ibadah umrah Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bapak Ibu bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.